Ini bekasnya kebakaran lahan nih teman-teman, di kanan kita sampai merangas gini ya tanaman jatinya. Disinilah teman-teman lokasi ditemukannya fosil banteng purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Sekarang saya lagi ada di Kabupaten Nganjuk. Ini tepatnya di Kecamatan Rejoso. Ini saya dapat tawaran dari teman saya untuk melihat lokasi penemuan fosil banteng purba ya, di hutan Tritik atau di alas Tritik. Ini posisi sekarang tepat berada di pertigaan menuju hutan Tritik. Ini kalau belakang saya itu mengarah ke Gondang Nganjuk atau mengarah ke Kecamatan Rejoso atau mengarah ke Bojonegoro. Sementara depan kita ini mengarah ke hutan Tritik. Ini kalau belok kiri arah ke Guyangan teman-teman. Kita coba mulai perjalanannya dari sini ke hutan Tritik di Kabupaten Nganjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ke kiri sekali lagi arah ke Guyangan ya, arah ke Guyangan atau arah ke Madiun. Nah ini saya coba untuk ke lurus ke arah hutan Tritik. Seperti ini penampakannya teman-teman. Tampak di depan kita seperti ada kebakaran hutan ya. Tampak seperti ada kebakaran hutan di sisi kiri ini. Tapi saya nggak tahu itu apakah kebakaran hutan atau memang lahan yang dibakar untuk kegiatan pertanian. Ini saya kurang tahu. Saya dipeseni teman, nanti sampai perbatasan masuk menuju hutan kita suruh berhenti, nanti akan dijemput. Penampakannya arah menuju hutan Tritik seperti ini teman-teman. Kanan kiri kita full persawahan. Ini kalau lihat lahannya ini adalah lahan untuk nanam bawang merah ya. Gelutane atau tatanan tanahnya itu seperti ini. Khas untuk nanam bawang merah. Tebal sekali ya bakarannya di sana. Kita coba lihat nanti lokasi penemuan banteng purba. Daerah itu konon merupakan lokasi sering ditemukannya fosil-fosil purba ya di Kabupaten Nganjuk. Termasuk diantaranya adalah fosil gajah yang sering ditemukan di sana. Mudah-mudahan nanti barangnya bisa kita lihat secara ini ya, secara nampak sekali gitu. Biasanya kan kadang sudah membatu sehingga sulit membedakan antara batu atau fosil. Kita kalau orang awam kadang sulit membedakan. Mudah-mudahan kasat mata nanti bisa dilihat itu, apakah itu benar-benar fosil atau batu. Alhamdulillah ini jalannya lumayan enak ya. Kalau zaman dulu kita nyoba ke sini itu jalurnya atau jalannya makadaman teman-teman. Tapi sekarang sudah lancar seperti ini. Ada posnya penjaga di situ tadi. Kita coba terus, katanya sampai ada warung nek ngancer-nganceri ngono. Kita sudah berada di daerah hutan Tritik ini teman-teman.
Hutan Tritik wilayah Kabupaten Nganjuk. Ini yang konon nanti juga berbatasan dengan Kabupaten Madiun. Saya nyari warung kok belum ketemu ya. Katanya di arah masuk itu ada warung. Rada bingung nih. Jalannya sepi sekali teman-teman ya siang ini. Ini di sana juga masih ada desa sebenarnya, tapi saya lupa nama desanya. Mungkin Desa Tritik juga kali ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Soalnya sambil nyari-nyari ini nyari-nyari belokan menuju lokasi penemuan banteng purbanya itu. Oke, ntar kalau ada tempat neduh, saya izin berhenti sebentar teman-teman ya. Kita coba telepon teman saya yang sudah ada di lokasi supaya bantu jemput untuk menunjukkan arahnya. Ini saya semakin ragu-ragu ini kalau terus, nanti khawatir kejauhan kita kesini ya. Oke, sebentar, saya matikan dulu. Oke, saya coba buka WA tadi, masih sekitar 4 km lagi dari sini. Jadi kita menuju ke hutan Tritik dulu, menuju ke desa Tritik ya. Menuju ke desa, nanti di sana kita gabung sama teman-teman yang ada di sana. Alhamdulillah mulai kita masuk tadi, ini sampai sekarang jalannya masih mulus banget teman-teman ya. Mulus tanpa cacat, kayak jalan tol. Cuman jalan kecil ya, karena jalan hutan ya. Ini beda sama di Jombang ya. Warga desa terpencil di sini dibangunkan jalan seperti ini walaupun melewati hutan.
Sementara kalau di Jombang itu pemerintahnya beralasan di sana wilayahnya atau lahannya lahan perhutani, sehingga seperti di desa Cipurapah, Rapahombo sana nggak dibangun jalannya. Sementara kalau di Nganjuk ini, walaupun desanya ada di dalam hutan, tapi jalannya dibangun kayak gini teman-teman. Ini melewati lokasi lahannya perhutani. Jadi mungkin ini bisa dijadikan referensi ya buat saudara-saudara kita di Jombang. Sebenarnya nggak ada kendala gitu loh buat pemerintahnya kalau misalkan mau bangun jalan menuju ke dusun Jipurapah atau Rapahombo yang ada di tengah hutan di Kabupaten Nganjuk, yang ada di Kabupaten Jombang. Nyatanya di Nganjuk ini bisa. Nah tentunya di Jombang harusnya juga bisa ya, karena kasihan banget tuh masyarakat yang ada di Jipurapah atau Rapahombo sana yang jalannya nggak seperti ini. Nah ini sekarang kita melewati jalan rusak teman-teman, jalannya rusak. Tapi walaupun rusak seperti ini menunjukkan bahwa dulu di sini juga dibangun jalan aspal ya. Ini terbukti, ini aspalnya sudah hancur seperti ini. Kalau tadi masih baru diperbaiki kayaknya, tapi perbaikannya hanya beberapa kilometer tadi. Sama-sama desa yang ada di dalam hutan di Nganjuk. Mudah-mudahan pemerintah di Kabupaten Jombang tetap semangat ya untuk mengupayakan supaya masyarakat yang ada di Cipurapah atau Rapahombo sana juga bisa dibangunkan jalan seperti halnya masyarakat dalam hutan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Nggak hanya di sini teman-teman, di Ngluyu sana ada namanya Kecamatan Ngluyu. Itu kecamatan sama desa-desanya ada di dalam hutan semua, tapi yaitu jalannya bagus, dibangunkan jalan dengan baik oleh pemerintahnya. Teman-teman yang mungkin lagi nonton video ini kebetulan asalnya dari Tritik, nah ini mudah-mudahan video ini bisa jadi bahan kangen ya, obat kangen buat teman-teman yang rindu dengan suasana desa Tritik, wilayah pedalaman di Kabupaten Nganjuk. Seperti apa kondisinya? Nah jalannya seperti ini sekarang penampakannya teman-teman. Ada pos yang rusak di kiri kita. Ini posnya sudah nggak terpakai, posnya perhutani kali. Di sini juga ada jalan, oh pas pertigaan gitu ya, pas pertigaan dipasangi pos supaya kalau ada orang lalu lalang bawa kayu atau bawa apa itu bisa dipantau di situ. Wih masih rusak terus ini jalannya, habis dipuji-puji tadi, gara-gara dipuji-puji dibandingkan antara jalan Nganjuk dengan jalan Jombang, akhirnya Nganjuk rusak juga. Tapi kalau Jombang itu nggak rusak teman-teman ya, tapi memang karena nggak dibangun, nggak ada aspalnya. Nah ini dia, habis rusak jalannya dibangun mulus kayak gini. Ini jalan menuju desa dalam hutan teman-teman, mulus banget. Monggo pemerintah yang ada di Kabupaten Jombang lebih semangat ya untuk bangun fasilitas jalan buat rakyatnya di Jombang. Ini sama-sama desa yang ada di tengah hutan, cukup jauh dari pemukiman terdekat, tapi di sini dibangunkan jalan semulus ini. Mudah-mudahan di Jombang yang di Rapahombo sama Cipurapah juga bisa ini mendapatkan jalan yang mulus kayak gini. Keren sekali. Ini jalannya cek ginis-ginis. Kalau Nganjuk bisa, tentunya Jombang juga harus bisa. Keren sekali, rasanya ngelinyir lewat jalan padahal di dalam hutan. Tadi ada yang rusak sekitar berapa tadi ya, nggak sampai 1 kilo tadi ya. Mudah-mudahan ini nyampe desa Tritik juga mulus kayak gini.
Wih, pas menikung rek, mantap. Semoga nikung kanan, sekarang ganti nikung kiri. Keren, nek jalannya mulus ini kang nikung ini ya enak aja. Tapi nek jalannya berbatu atau nggak ada aspalnya, waduh wes. Jadi nggak mantap. Wih, kelokan-kelokan di depan kita itu teman-teman. Bikin kita jalan-jalan makin asoy ya. Jadi kita mengarah ke Gunung Pandan. Jadi arahnya ke Gunung Pandan. Namanya Desa Tritik itu berada di kaki Gunung Pandan kalau nggak salah. Kalau salah, mohon dikoreksi. Di bener nih, silahkan tulis di kolom komentar biar nggak menyesatkan teman-teman ya. Karena nggak selalu informasi yang saya sampaikan itu benar. Kadang hanya perkiraan, kadang hanya katanya. Wih, mantap. Waduh, habis lagi rek. Habis lagi teman-teman, kita harus melewati jalan geronjal-geronjal lagi. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Mari melewati jalan Powo enak, sekarang melewati Makadam lagi. Wah, alhamdulillah, aspal lagi. Habis Makadam aspal lagi. Tapi di sana juga ada beberapa kerusakan aspalnya. Nggak tahu ya, kenapa sih teknisnya pemerintah itu kalau misalkan bangun aspal nggak langsung los semua didandani gitu. Harus terpotong-potong di titik itu sekian ratus meter, di titik itu 1 kilo gitu. Atau mungkin mencukup-cukupkan anggarannya ya. Yang kerusakannya paling parah dibenahi terlebih dahulu. Nah itu dia, habis dirasani jalannya bagus lagi di situ, mulus lagi. Mungkin dulu kerusakannya yang paling parah di situ, sehingga diperbaiki lebih dulu. Sementara yang di sini dianggap masih kalah parah sama yang sini. Nah ini enak lagi, asik. Tapi nek malam walaupun jalannya enak yo semeriring ya lewat sini. Karena posisinya sendirian. Nah, ini dia, ada warung di sini. Ada warung, ada mobil-mobil juga. Area fosil. Area fosil gajah. Oh, di sini teman-teman poskonya. Coba kita berhenti dulu, saya tak coba telepon teman. Teman-teman saya bawa mobil kayaknya. Oke, sudah dapat petunjuk dari warga ya. Saya coba telepon teman saya tadi nggak diangkat teman-teman. Mungkin lagi di perjalanan naik motor ya. Kita coba nyusul mandiri menjelajahi hutan. Diancer-anceri arahnya tadi itu di jalan yang rusak tadi teman-teman. Jalan yang rusak kita belok kiri. Ada pertigaan belok kiri. Mencari pertigaannya menjelang jalan bagus, ada gang belok kiri. Repotnya di alas nyari-nyari jalan ini agak bingung ya, karena kadang jalannya itu podo-podo aja, sulit membedakan yang bener yang mana. Nah, pakai ini ada pertigaan. Nah, ini ada bekas-bekas motor. Kayaknya bener nih, ada bekas motor. Kita coba belok kiri. Bismillah, mudah-mudahan nggak keliru ya. Kita menyusuri hutan Tritik
salah satu hutan yang menjadi kawasan fosil terbesar ini kalau di Nganjuk. Waduh, ini saya tidak bawa trail nyaman ini. Nah, ini jalan ini ada yang meninggi gitu, susah ya kalau bawa motor Beat, bawa motor Vario teman-teman, bawa motor Matic maksud saya. Aduh, jalannya tanahnya tanah campur pasir sehingga agak licin. Wah, ini mau liye ya rada soro ini. Aduh. Gara-gara ketinggalan kita ini. Ketinggalan sama timnya udah berangkat duluan. Nyusul sendirian meneh. Gak ono koncone. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti. Ini bekasnya kebakaran lahan nih teman-teman, di kanan kita sampai merangas gini ya tanaman jatinya. Teman-teman yang hobi berpetualang ini sangat cocok nih kalau wisata ke sini, wisata melihat kawasan hutan fosil di hutan Tritik, Kabupaten Nganjuk. Ini kalau musim penghujan mungkin lebih susah lagi ya, jalannya jadi licin kalau musim hujan. Sementara kalau kemarau ini licin juga, cuman licinnya lebih enak. Naik hujan itu campur lempung sehingga bikin roda sulit berputar. Sementara naik kemarau ini tanahnya yang berdebu campur pasir ini bikin roda nyeliut nih roda kalau melintas. Tapi naik trail mungkin lebih lancar. Sama sekali kita tidak bertemu dengan seseorang. Waduh, ini ada pertigaan. Yang kemana ini? Kalau melihat rodanya sebentar. Ke kiri ini juga ada roda teman-teman ya. Wah, itu dia, ketemu. Ini ya. Waduh, off-road pakai motor Beat. Terus ya. Ah. Terus kok nenek kanan jalan, nenek tendo berarti bawang kuwi. Oh, siap. Mobil ya. Aduh ya. Ya sekitar kok ini sekitar 300 meter kan. Oh, nggak mobil ya? Mobil. Iya. Motor itu kok. Ah. Kanan jalan kok enak jalan. Oke. Jalan terus kok. Wih. Alhamdulillah. Pas bingung pas ada petunjuk teman-teman.
punya makan siang. Nek ono sing dodolan gitu enak ya rasanya kayak gini. Sayangnya nggak ada yang jualan. Pikir sing dodolan katanya ngedoli sopo ya di tengah alas kayak gini. Aduh. Sampai ada mobil dan ada tenda. Teman-teman kalau misalkan pengen melihat kawasan hutan fosil dengan mudah, nah mungkin bisa bersurat ke petugas perhutani di daerah Tamanan itu ya. Pas posisinya ada di pojokan saat kita memulai video tadi teman-teman. Lokasi kantor perhutani KPH Tamanan atau apa gitu namanya. KPH-nya ikut Nganjuk yang jelas ya. Bawahnya KPH itu apa teman-teman? Kantornya ada pas di samping kiri kita memulai video tadi. Di wilayah Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Wah, mobil apa yang bisa nyampe sini ya? Mungkin mobil off-road juga nih kali. Nah, itu ada tenda-tenda. Wah, alhamdulillah udah nyampe teman-teman. Udah nyampe, ada mobil di situ yang ngangkut tim penelitinya. Oke, kita sudah bergabung, senang sekali rasanya sudah nyampe. Oh, mobil pick up ternyata. Alhamdulillah. Setelah parkir di warung tadi, rupanya sekarang kita harus melanjutkan perjalanan dengan naik pickup teman-teman. Ini sebenarnya naik motor juga bisa, cuman karena rombongan yang saya ikuti ini naik pickup, ini saya jadinya ikut-ikutan naik pickup. Beliau-beliau ini adalah tim arkeolog dari Sangiran dan tim dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk. Mas Sus, kita berarti ngomong Pak ya? Ya iki no Mas. Iki. Oh, di barongan Pak ya? Lah iki lho barongane iki. Ya salah nih. Meru aku. Weter lokale to Pak, kali supliki to. Itu karo loro karo kono. To kalian-kalian kayak kok. Terus rokok kopi nang jero alas kok. Ya. Melaku ae dadian bae lo keren ya. Godhog langsung sak. Itali. Jadi tak botol ini Mas. Ora. Lagi tinggian. Kita akan coba lihat seperti apa nanti ya fosil banteng purba yang kemarin sudah ditemukan dan dilaporkan kepada petugas. Nah, saat ini kita mau ngecek, mau neliti. Jika bagus, mungkin nanti akan dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke museum. Sama belum pernah gitu ya minum kopi godhog, kopi tinjuk. Mantap. Dereng kok. Ini kita botol iku, Pak. Heeh. Kopi tinjuk. Cuma ada di Nganjuk itu. Wes kene. Gitu, Kopi tinjuk godhog jati. Ini kopinya ditunjuki gitu. Iya. Di mana tempatnya? Oh. Ada penemunya mahal. Orang keputusan. Ya wes sakarep. Mbokno. Narasumbernya mahal, jobnya banyak, sudah dihak patenkan. Ternyata so geser tuh geser. Ada cari ya. Waktu pas awal-awal Ini lokasi tebak. Banyak foto. Yo beda wong wis diwelingi ngono lho. Karo Pak Amin kayak aku senengi kok. Nah, iya ta, aku lagi golek gambar kono to, tak jak nelusur.
aku tuh mulai mobil. Ya lumayan. Yang mulu enek. Kalau jalan kan lumayan. sini balik lagi yo. Balik tuh. Mar, mana di mar? Jepes aku mbak. Tapi kalian Mar. Kok kayak gepeng, mau kayak gepeng mah. Ngene mah. Motor bisa. Bisa. Motor. Oke, yupan kene. Pickupnya ternyata berhenti sampai di sini. Kita harus lanjut jalan kaki. Dibuka dulu bagus ndak? Ya, sabar. Kayak numpak Innova Inilah para tim arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya atau apa namanya ya, dari Sangiran, Jawa Tengah, Masih di belakang. dan tim dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk. Siapa ingat? Enggak ada yang ingat. Nah, apa? Di hutan Tritik yang merupakan bagian dari deretan pegunungan Kendeng ini memang sering sekali ditemukan fosil binatang purba, sehingga muncul ide dari para pelestari fosil itu agar kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan geopark di Jawa Timur, teman-teman. Kira-kira bisa nggak ya? Mengingat temuannya sudah sangat banyak. Selain fosil banteng yang akan kita lihat ini, dulu juga sering ditemukan fosil gajah, gading gajah. Disinilah teman-teman lokasi ditemukannya fosil banteng purba di hutan Tritik, wilayah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Rejoso kalau nggak salah ya. Nah, fosil banteng gajah purbanya ini kita coba lihat dari dekat. Ini patahan-patahan tanduknya ya. Ini kalau dilihat sekilas hanya tampak seperti batang kayu, tapi kalau diamati lebih detail lagi, ini adalah tanduk banteng purba. Ini kondisinya sudah seperti kayu. Ini patah, diduga karena longsor ya. Dulu tertimbun tanah, kemudian tanah yang menimbunnya longsor, sehingga tanduk-tanduknya patah seperti ini. Sama juga dengan yang ini, teman-teman. Ini bisa dibuang ini ya. Jadi pangkalnya dari sini. Ini tanduknya patah juga, sama dengan yang tadi. Terus ini kepalanya, tulang kepala. Ini juga tanduknya yang sisi kirinya. Kondisinya juga sama, patah teman-teman. Sama dari. Betul. Gandengannya juga ya. Ini setelah dipastikan bahwa ini memang fosil, nanti akan coba untuk dievakuasi oleh petugas. Ini juga sama, tulang-tulangnya. Terus ini ada tulang kaki sama gigi.
Nah, sambil nunggu proses evakuasi penyelamatan yang dilakukan oleh petugas, kita coba tanya ke arkeolognya ya. Mudah-mudahan berkenan. Ya, kita temukan. Pak, bisa dijelaskan yang ditemukan petugas saat ini apa saja ini, Pak? Ya, kita temukan beberapa bagian dari kepala pos, ya, pos banteng. Ya, tapi kita lihat dia tidak in situ, artinya sudah mengalami longsoran. Nah, tapi cukup lumayan lah. Ada beberapa bagian yang kita bisa rekonstruksi, terutama dari tanduknya, ya, kornnya, dan beberapa bagian kepala. Nah, kalau kita lihat dari matriks yang menempel di bagian kepala itu ada pasir-pasir sedang, ya, berwarna kecoklatan gitu ya. Ini tampaknya oksida besi. Kalau kita lihat dari butiran pasir, berarti ini kemungkinan sekali dia diendapkan dulunya di lapisan pasir formasi Kabuh itu. Dilihat dari kondisinya, usianya diperkirakan berapa tahun? Kalau usianya kita masih tanda tanya ya, kalau karena ini sudah longsoran gitu. Jadi untuk relatifnya kita masih harus teliti lagi di mana dia awalnya terbentuk, walaupun nanti formasi Kabuh itu dari 900 sampai 750, tapi posisi pastinya di mana kita harus tetap melakukan penelitian lebih lanjut gitu. Tindakan petugas pasca penemuan fosil ini apa yang akan dilakukan, Pak? Nah, yang bagus ini nanti diamankan ya, kemudian diperkeras dulu, kemudian setelah memang cukup bagus kondisinya bisa diangkat. Dan ini juga bukan in situ, ya, usia longsoran, supaya kita amankan, lebih baik kita amankan gitu. Selain kepala banteng ini, temuan lain apa banyak, Pak, di sini, Pak? Ya, kalau kita lihat dari sebaran-sebaran fosil, beberapa fosil di sini ya, ada gigi bovit atau kerbau atau sapi gitu, kemudian juga ada beberapa binatang-binatang servut juga ada. Pak, bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan temuan ini, Pak, apa yang akan dilakukan Dinas Pariwisata? Ya, ini tadi setelah ada verifikasi dari teman-teman Museum Sangiran dan dinyatakan harus diselamatkan. Jadi sekarang kita lakukan proses ekskavasi ya, ekskavasi pendahuluan di lokasi ini. Nah, nanti ada tindakan-tindakan konservasi. Ini teman-teman di belakang sedang melakukan konservasi awal di lokasi dengan mekanis kering. Ya, kemudian nanti kita beri tambahan perkuatan lem karena memang kondisinya di sini amat panas dan fosilnya sendiri kondisinya sudah retak-retak. Jadi jangan sampai ini ambiar, kita beri perkuatan dulu. Nah, kemudian nanti setelah kompak baru kita angkat dan kita bawa ke museum. Dari temuan semacam ini, Pak, di kawasan sini, apa memang sering, Pak? Kalau kebetulan sesuai dengan bukti-bukti laporan baik itu zaman Belanda dulu sampai sekarang gitu, terutama mulai 2003 kemudian 2011 ya sampai sekarang ini terus temuan-temuan di area pegunungan bekas pegunungan Kendeng Purba, yaitu sekarang dengan nama Pandan. Ini banyak sekali temuan-temuan fosil yang ada sampai nanti ke timur ke arah Bangle, yaitu menunjukkan bahwa dahulu ini merupakan lereng atau daerah pegunungan Kendeng ya timur yang itu akhirnya tinggalan-tinggalan proses prasejarah itu ditemukan hingga sampai saat ini. Dari temuan yang sudah pernah diteliti, Pak, apa pernah terungkap angka tahunnya, Pak, di sana, Pak? Kalau dari perkiraan ya karena melihat dari lapisan tanah yang ada, ini diperkirakan adalah antara 800, 900 sampai maksimal 1200 tahun yang lalu. Rencana pemerintah Kabupaten Nganjuk atas banyaknya temuan di kawasan ini, apa yang akan dilakukan di kawasan ini, Pak? Kami sebenarnya
tahun lalu kami sudah pernah mengusulkan ini menjadi sebuah geopark prasejarah. Namun demikian ternyata kalau geopark prasejarah ini yang diutamakan adalah kaitannya dengan potensi-potensi geologinya. Nah, tadi ada masukan dari teman-teman Sangiran itu kita jadikan kawasan aja. Ya, di sini kawasan prasejarah. Nah, untuk menjadi sebuah kawasan prasejarah itu perlu ada langkah-langkah yang pertama barangkali adalah delinisiasi ya. Jadi ada pembatasan titik-titiknya, kemudian nanti dilanjutkan dengan kajian. Ya, kajian. Kalau kajiannya saya kira sangat mudah karena memang potensinya sudah yakin sudah ada dan sudah banyak sekali ada yang sudah di kaji secara ini ada 16 fosil, 16 hewan purba, sedangkan secara keseluruhan ada 22 ya, 22 jenis hewan. Nah, tentu ini ada sebuah potensi bahwa kawasan ini menjadi kawasan prasejarah di Nganjuk. Jenis hewan apa saja itu Pak? Wah, ini banyak sekali ya. Ini 16 ini yang utama memang yang paling banyak ini adalah jenis-jenis bovit ya. Bovit ini mulai banteng, kerbau ya, kemudian sapi ya, ada juga epileptobos ya. Kemudian dari gajah sendiri ada 2 ya, dari elepas dan dari stegodon ya, dan kemudian ada harimau ya, harimau pun ada 2 ya. Terus kemudian ada rhino ya, ada kemudian ada cervid ya, jenis cervid, kijang, bangsa kijang, kancil itu kita temukan juga. Terus termasuk hewan-hewan laut ya, hewan-hewan laut juga kita temukan di sini. Kok ada hewan laut juga Pak? Ya, sesuai dengan penjelasan dari teman-teman Sangiran itu bahwa dahulu kan Pulau Jawa ini kan terendam oleh air laut ya, kemudian mengalami pengangkatan. Nah, disitulah baru nanti muncul hewan-hewan darat. Kira-kira dimungkinkan enggak Pak adanya manusia purba di sini? Kalau dari artefaknya, termasuk hari ini tadi juga ditemukan artefak tulang lagi, ya toh? Artefak tulang berarti sangat dimungkinkan ada. Termasuk pada saat 3 atau 4 tahun lalu kami ke lokasi sini, itu kan juga ditemukan tempat perapian ya, tempat perapian mereka untuk membakar itu ya. Nah, itu kami yakin ada, hanya belum kita temukan tulang atau fosil manusia purbanya, tetapi artefaknya termasuk bola berburunya itu juga sudah kita temukan. Sekarang ada di museum. Seperti inilah video melihat fosil banteng purba di kawasan hutan Teritik, Kabupaten Nganjuk. Ini saya harus pulang duluan teman-teman karena masih ada perlu ya. Saya tinggalkan petugasnya yang masih terus melakukan penelitian di lokasi. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.